Namun drama dan air mata masih belum usai. Putri Chandrawati masih kekeh menyatakan bahwa ia diperkosa oleh Yosua. Tapi terlepas dari itu, di ruang sidang, dua terdakwa utama ini, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, terus menjadi pihak yang tersudut. Bagaimana mereka bisa melewati ini semua? Saya berkesempatan untuk mewawancara Rasamala Aritonang selaku kuasa hukum Ferdy Sambo. Rasamala, gimana? Capek? Lumayan. Lebih enak mana, jadi penyidik KPK atau jadi pengacara Ferdy Sambo dan Ibu PC? Ya masing-masing ada kenikmatannya sendiri lah. Kalau di KPK kan saya di Biro Hukum sebenarnya di KPK, di Biro Hukum. Bantu-bantu untuk pra-peradilan, litigasinya juga untuk menyusun peraturan gitu. Itu kan dedikasi kepada negara lah, kepada bangsa. Kalau di kasus ini kan ini mendedikasikan diri pada profesi. Karena memang sebelum di KPK juga saya lawyering juga. Dan kalau dilihat kan Mbak Rasamala dengan Mas Febri gitu kan kayak dua karakter yang berbeda ya gitu. Kalau Mas Febri kayak lebih halus ya, lebih lembut. Apa itu yang membuat jadi pembagian, udah deh gue pegang FS, lo PC atau kayak gimana? Ya enggak sih, sebenarnya kan itu justru melengkapi ya. Oh, gitu ya. Kan kalau halus-halus semuanya juga enggak ini juga. Berarti mengakui dong kalau seorang Rasamala tuh lebih yang sat gitu. Jadi enggak juga sih, ya? Sebenarnya banyak senyum juga, cuma pas lagi senyum nggak disorot kamera, itu aja persoalan. Oh gitu. Sosoknya Bang Rasamala ini kan dulu penyidik KPK gitu kan. Terus sempat juga pada saat ngambil kasus ini sering disuruh mundur kan, kalau nggak salah ya, suruh mundur, apalagi kan pengacara-pengacara besar nolak gitu ya. Nggak takut waktu itu nama baiknya jadi dipertaruhkan? Enggak sih, karena waktu pas keluar dari KPK, itu kemudian saya udah buletin tekad lah, bahwa saya akan ambil profesi sebagai advokat. Dan ketika memilih profesi advokat, saya paham betul, sebelumnya saya juga advokat, sebelum bergabung dengan KPK 13 tahun. Nah, profesi advokat itu kalau istilahnya itu officium nobile, itu profesi mulia gitu. Orang yang butuh bantuan ketika berhadapan dengan hukum, itu disitulah peran advokat sebenarnya diperlukan. Di situ pentingnya peran advokat gitu. Nah, dalam kasus ini sebenarnya, ini kan hampir semua orang sebenarnya tidak mau menangani perkara ini gitu. Karena mungkin melihat kesulitan perkaranya, melihat situasinya. Tetapi tekanan publik dan seterusnya. Tetapi bahwa Pak Ferdy Sambo, Bu Putri sebagai tersangka yang kemudian jadi terdakwa, dia butuh bantuan hukum gitu. Harus ada yang membantu dia, apalagi dia berhadapan pada proses pemeriksaan dengan ancaman pidana hukuman mati, itu cukup serius. Karena untuk pemeriksaan nanti di pengadilan itu harus ada dua pihak, ada pihak penuntut, ada pihak yang melakukan pembelaan supaya dia berimbang dalam proses itu. Ferdy Sambo dengan Ibu PC gitu, kabarnya gimana Bang di sana? Ya memang situasinya kan tidak mudah ya untuk Bu Putri juga Pak Sambo. Bagaimanapun mereka belum pernah menghadapi situasi semacam ini begitu. Walaupun mungkin orang melihat dulu Pak Ferdy Sambo sebagai jenderal begitu, pejabat tinggi, Bu PC juga sebagai istri seorang pejabat, tetapi kehidupan mereka hari ini tentu jauh sekali, tidak sama sekali berbeda dengan yang lalu. Dan ke depan juga mereka kan harus menghadapi tantangan. Kalau kemudian nanti misalnya Pak Sambo divonis, berarti kan dia harus berada di dalam tahanan untuk jangka waktu yang saya tidak tahu berapa panjang. Dan untuk itu kan harus menyiapkan mentalnya, psikologisnya, dan seterusnya. Tetapi secara umum sih mereka berusaha untuk bisa menerima situasi ini dan tetap menjalani, ya bagaimanapun kehidupan harus tetap berjalan. Itu saya berapa kali diskusi dengan beliau, itu yang beliau selalu bilang, ya bagaimana lagi Bang, hidup harus tetap jalan, ya saya harus menyiapkan diri juga. Kalau selama ini berkomunikasi sama Pak FS itu gimana Bang? Kan selama ini kan sosoknya powerful, kuat gitu kan ya, dan sekarang harus berproses dengan hukum gitu, dengan banyaknya omongan-omongan atau hujatan gitu kan ya. Dia mentally gitu di tahanan tetap ya mau gimana, atau udah mulai drain, atau kondisinya gimana? Pak FS, dia ada fase di mana dia satu periode ketika peristiwa ini terjadi, kemudian kasus ini diperiksa dan seterusnya, dia ada periode di mana dia betul-betul drop, betul-betul down gitu. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, setelah periode itu dia kemudian bisa berpikir lagi bahwa ya hidup harus jalan, menyiapkan segala kemungkinan yang bisa terjadi terhadap dia
terhadap Pak FS, terhadap keluarganya, ada anak-anaknya juga. Akhirnya kemudian sekarang memang fokus dia adalah mempersiapkan itu gitu. Yang agak berbeda mungkin dari Pak Sambo sekarang adalah kalau dulu dia sebagai pejabat mungkin bisa mengambil keputusan sendiri. Hari ini dia lebih banyak mungkin mendengar saran-saran dari orang di sekitarnya ya. Dan sekarang beliau lebih terbuka lah, lebih bisa lebih melihat orang bicara dalam posisi yang setara, mungkin lebih ke arah sana. Kalau hari ini saya lihat Pak Sambo. Kalau sempat ngobrol-ngobrol gitu nggak sih Bang? Saya kan ini kan masyarakat juga perlu tahu gitu kan ya, bagaimanapun kan masih manusia ya gitu. Pernah ngobrol nggak sih makanan kesukaannya tuh apa di sana gitu, yang kira-kira bisa menambah semangat atau membuat mood jadi baik gitu untuk datang ke persidangan gitu? Kalau berapa kali sidang sih, ini baik Bu Putri ya maupun Pak Sambo, tapi ini bukan iklan ya. Enggak sih. Itu biasanya mintanya hoko-hoko bento. Akhirnya lawyer juga harus makan hoka bento juga. Oh, makanya tadi nanya makanan favoritnya ya. Oh, cepat saji gitu, yang penting saji. cepat. Oh, kegiatan sehari-hari gitu di sel ada nggak sih? Kayak misalnya olahraga kah? Atau memang kan Bapak kayaknya suka bawa buku ya? Suka nulis kah? Atau apa gitu di sana? Kalau Pak Sambo yang saya ketahui beliau itu memang menjaga ini ya, kebugaran tubuh, kesehatan. Jadi saya sih kalau ngobrol beliau rutin tuh olahraga, minimal bisa dilakukan apa push up atau apa gitu yang bisa dilakukan lah di dalam tahanan gitu. Tapi secara rutin beliau berolahraga. Kemudian juga kalau Bu Putri yang saya ketahui beliau senang membaca. Jadi memang bawa buku lah untuk mengisi waktu untuk membaca. Pak Sambo mungkin lebih banyak menuliskan juga, karena kan saat ini dia fokusnya pada persidangan, dan persidangan itu kan banyak sekali berkas yang dia mesti baca juga. Kemudian dia juga mungkin dengan diskusi dengan lawyer, tim, itu dia misalnya melakukan identifikasi terhadap informasi yang dia ketahui, menyusun lagi, menyampaikan kepada kami. Mungkin membantu juga menambahkan analisis apa yang perlu disampaikan nanti untuk pembelaan, lebih ke sana sih. Nasi sudah jadi bubur. Keduanya harus mendekap di ruang kecil yang pengap. Meskipun keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keringanan hukuman. Tapi apakah keduanya mau? Karena saya sudah memberikan keterangan yang tidak benar di awal. Dan pada sidang kode etik di semua proses pemeriksaan saya sudah sampaikan adik-adik ini nggak salah, saya yang salah. Semakin kesini semakin jelas motif itu, dan telah diafirmasi oleh mereka yang punya keahlian. Richard bilang tembak, Pak Ferdi Sambo bilang hajar, maka harus dikonfirmasi pada bukti yang lain.